apa kabar? Baik, baik. Oke, perkenalkan aku Clara. Kita hari ini mau berbicara santai tentang keluarga. Karena kan aku kan masih kecil ya, aku masih kecil, masih 16 tahun. Aku mau tahu tentang kayak kehidupan berkeluarga tuh kayak gimana. Apalagi kehidupan berkeluarga terutama di Katolik ya, kayak parenting Katolik tuh kayak gimana sih? Tapi ini kayak sepi banget gak sih mejanya? Iya nih. Kita belum pesen nih. Iya, masa nggak ada Kosong nih, haus cemilan nih. apa gitu kita ngobrol-ngobrol Mbak Clara nih. Mau pesen ya? Boleh, Tadi Bang. udah pesen kan? Mana Tadi ya udah masalah? pesen. Aku udah sih tadi udah pesan. Permisi. Iya. Pesanan Iya, atas iya. nama Mas Ari dan Mbak Ajeng Oh ya? iya Iya, iya iya, betul, betul. Mantap ini kentang, lalu ada Ada teh cincinnya nih. ini. Nah iya, teh Mas Arya. Oke. Silakan. Terima kasih. Satu lagi, lalu es kopi. Kopi mah istri Iya. saya nih kesukaannya nih. Wah. Monggo silakan dicicipi. Iya. Dari suaranya perawakannya kayak kenal. Ini yang Waduh. Masa yang kemarin nyatu ya? Selamat pagi. Pagi. Sebuah kebetulan ini kita bisa bertemu ya. Sebuah kebetulan Lagi ketemu. magang apa gimana? Aduh, Udah iya. capek jadi frater. Tidak, saya sedang mengisi waktu liburan aja. Ah iya, Boleh bagus saya duduk produktif. sebentar? Boleh, Oh, iya. boleh mangga atuh. Bayan. Waduh. Jadi memang kalau frater-frater liburan itu kadang-kadang suka mencari kesibukan. Suka mencari kesibukan gitu ya. Soalnya biasa sibuk sih ya. kalau Nah, magang gitu jadi kayak daripada di rumah bergato gitu. lepas gitu, Iya. lebih baik cari kesibukan Kesibukan. sendiri. Nah, ini ngomong-ngomong, Clara, Mas Ari, Mbak Ajeng. Ya. Ini kita ada di sebuah kedai kopi yang ini nanti mungkin Clara aja yang menyebutkan ya. Tapi di gereja kita juga ada Cafe Bunda namanya ya kan. Yoi. Itu ada di samping aula gereja kita. Jadi kalau umat-umat yang terkasih, misalkan selesai misa, tolong mampir dulu. Di situ Benar, ada kantin benar kejujuran ya kan. Iya. Ada nasi goreng, ada kopi, ada menu-menu yang Bisa. sangat menarik. Ya kurang lebih seperti inilah, sangat delicioso untuk dicoba ya kan. Kafe guys. Kafe. Kapan Jadi- lagi gereja ada kafe kan? Betul, nongkrong-nongkrong Iya. sambil ngobrolin tentang masa depan Indonesia kan bisa juga. Waduh, berat ya. Atau ngobrol-ngobrol tentang keluarga Kristiani seperti yang akan diobrolkan pada podcast episode ini, ya kan? Benar. Cakep. Gitu. Maka kalau begitu aku langsung Mas Ari, Mbak Aja, Clara, silakan dilanjut, Ya. silakan dinikmati, monggo Thank semoga you. berkenan. Terima kasih. Aku lanjut dulu ya. Iya. Oke. Semangat kerjanya. Terima kasih. Page nomor 13 belum diantar nih. Oh ya, siap. Oke. Mari semuanya. Iya, terima kasih. Ini terus ini teh satu lagi buat siapa ya? Kan saya nggak mungkin aku Iya. sendiri. Ada yang spesial nih. guys. Selamat pagi, Sister. Selamat pagi. Apa kabar? Halo, Baik. Clara. Gimana sih kabarnya? Ya, tetap panas ya, Cirebon. Cirebon bersalju itu tidak mungkin ya teman-teman. Baik, sehat. Selalu sehat, puji Tuhan. Ya. Kesibukannya sedang Ya, ini sedang membangun. Santa Maria sedang membangun. sedang direnov, Ya, sedang dikembangkan lagi. ya, Jadi betul. lebih Ya. bagus. Ya, jadi Sister Natalia ini kepala yayasan apa gimana? Ya, Kepala yayasannya. kepala kantor cabang Cirebon. Kepala kantor. Yayasan cabang Cirebon. Oke, jadi di sini Sister kita udah kedatangan narasumber yang cukup unik karena udah berkeluarga. Sekarang udah berkeluarga, udah punya anak 2, cowok cewek. Masih kecil-kecil, jadi lucu banget keluarganya. Makanya mereka selalu tersenyum ya. Iya. Karena dengan kehadiran kedua anak pasti kan membahagiakan ya. Pasti Pasti Ya, kan. cewek cowok pas. Berkat Tuhan gitu. nih pas nih cowok cewek ini. Iya. Komplit jadi ya. Komplit. Nggak perlu tambah lagi ya. Cukup. Cukup. Sudah lengkap. Sudah komplit ya. Iya. Udah nikah berapa lama?
Kami nikah 2013, jadi sudah 11 tahun. 11 tahun. Baru 11 tahun. Baru 11 tahun. Baru. Kenapa kami baru? Ya kami masih punya tugas di masa depan dan kami kalau boleh berpikir ya masih panjang tugas Tuhan buat kami untuk mendidik anak-anak kami itu. Ini baru 11 tahun dan anak saya juga baru 9 tahun yang paling gede. Oh, Yang paling gede baru 9 Asli tahun. Cirebon ya Mas Saya Ari sama Bantul, Mbak Suster. Ajeng. Saya Bantul. Bantul. Tentu. Yang ten Jogja. Iya, saya Bantul. Kalau Mbak Ajengnya ini lahiran Cirebon, tapi ayahnya Sleman. Ah, Jogja juga. Jogja juga. Dirunut-runut Jogja juga. ketemunya di mana? Kalau kayak Ketemunya spesial nih. Saya ketemu itu di depan Depan gereja. Bunda Maria. Wow. Ketemunya di situ saya. Ketemunya di situ. Bunda Maria menjadi saksi bisu. Saksi bisu. Oh iya dong. Pokoknya dengan direnovasinya ini kenangan kami kayak hilang gitu. Iya. Karena pendoponya pendoponya itu kami di depan gitu. Ya. Jadi Bunda Maria itu menjadi saksi bisu ketemuan kami. Saya sama Ajeng 2011 yang kami kenalan di situ. Jadi pendopo itu jadi saksi bisu kami. Dan puji Tuhan, kami juga Pandangan dinikahkan pertama situ. ini Iya, ya. pandangan pertama. Pandangan pertama setelah misa pertama. Jam 6 pagi. Jam 6 pagi, jam 7 kami ketemu. 2013 kami menikah juga di situ. Jadi puji Tuhan di jalannya Tuhan. Berarti pacaran 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Setelah 2 tahun kami langsung klik, ya udah. Yakin nikah di situ. Memang diberkati Tuhan ya. Betul. Dipertemukan Tuhan, diberkati Tuhan. Punya anak berapa Mas Ari? 2. Berapa Ajeng? 2 2 cukup. 2 anak cukup. Mendukung program pemerintah, 2 anak cukup. Dan Tapi puji Tuhan berhasil juga ya. Udah komplit. Cowok yang pertama cewek. cewek, yang keduanya cowok itu. Oh. Sangat bersyukur udah komplit. Nah, Mas Ari sama Mbak Ajeng, ini kan pertemuannya saja di gereja ya. Betul. Terus apa sumbangsih Mas Ari sama Mbak Ajeng di gereja sendiri? Waktu Atau itu, kegiatan apa? Gitu? kegiatannya itu waktu itu saya kenalan sama, kebetulan saya udah sekolah olahraga nih Suster. Sekolah olahraga waktu itu ketua KKMK-nya itu Mas Victor. Mas Victor itu ketua KKMK ngajak, masih muda kan belum nikah, ayo gabung sama kami. Akhirnya saya gabung dengan KKMK waktu itu. Akhirnya kami ada futsal, ada pertemuan dulu itu di mana? Yang di Linggarjati itu ya. Palo Alto. Palo Alto sering ikut situ. Jadi kita ngumpul-ngumpul ke KKMK itu. Plus saya di lingkungannya keluarga Ajeng. Jadi ada kur, ada Tatip ikut gitu-gitu. tatip. Iya, Jadi iya, kalau itu iya. sampai sekarang, sampai berkeluarga karena kami tinggal di dekat rumahnya Bapak Ibu. Di lingkungan yang Di sama lingkungan yang dengan Jadi udah sama. kenal. jadi udah dari Makanya di situ awal udah jadi kenal. kur, tatip, parkir, tugas Natal, tugas Paskah, nah, itu mungkin hanya sumbangsi kecil gitu aja yang kita bisa berikan ke gereja. Kalau Mbak Ajeng apa kegiatannya sekarang? Mengurus kegiatan sehari-hari Suster. Ya itu ngurus 2 anak itu sih. Antar jemput, waduh. Ya. Ngantar kemana-mana. Jadi ojek dadakan. Iya. Membersamai. Iya. Dari Ajeng ini kami ketemu masih bekerja di Bentani. Itu kami menikah bekerja di satu lembaga les bahasa Inggris. Jadi sudah begitu udah punya anak, kayaknya Ya. golden momennya mereka kalau Ajengnya kerja eman-eman, sayang banget. Iya, iya. Jadi kita tuh pengennya dididik sama kita sendiri karena waktu itu pada waktu bayi diasuh sama Ya dia ngasuh ya, ada gitu. yang ngasuh itu kok Bantu ngasuh. kayaknya eman-eman banget ya kalau diasuhnya. Jadi diputuskan 2016 atau 17 ya. 2016 berhenti kami kerja. putuskan, udah dah. Akhirnya ya kita percaya Tuhan kan bahwa rezeki juga kemana jadi tanggung saya. Oke, yang penting anak-anak itu bisa mendapatkan golden momennya itu sama ibunya itu. Jadi ya diurus sama dari keluar. Pengen soalnya kan pasti ngedidik anak, Didik apalagi anak. dari kecil. Dari jadi kecil ya betul. nggak ada rasa nyesel nanti kan. Betul. Iya, iya betul. Itu yang kami putuskan waktu itu belum dengan polemik, tapi ya yakin Tuhan ya. Dari satu kantong aja cukup pasti gitu kan. Udah. Kita nggak usah perlu Yakin, khawatir ya. kan kalau Yang penting karena kan yakin. kata bapak saya dulu itu kan kalau kita mikir besok inilah itu sama juga dengan meremehkan Tuhan gitu. Iya, iya. Jadi kita nggak mau. Iya. Tuh. Bener tadi. Kan Rezeki udah ada Iya, yang betul. ngatur. Iya. Jadi Anak-anak ada kan satu juga aja. anugerah Tuhan. Anak-anak yang juga, pelihara betul. ya. Betul, betul. Iya, betul.
Setuju saya. Jadi kenapa bisa mutusin buat milih nikah? Padahal kan di Katolik ini kan kita ada 2 ya, bisa jadi suster kayak suster, Panggilan hidup ya. Panggilannya. hidup membiara. Tapi pilih berkomitmen untuk menikah gitu ya. Kenapa? Mungkin ada alasan yang Ada alasan. so sweet gitu ya. Aku sendiri masih kayak bingung kayak, aduh aku suster kah nanti? Karena kan itu panggilan ya, panggilan dari Tuhan sebenarnya. Jadi aku masih bingung gitu. Iya. Waktu kecil saya juga misinar, Suster. Misinar di paroki Pugeran di Jogja. Di Jogja ya. Pugeran dulu ngobrol apa sama Romo sama orang yang itu dulu memang kayaknya di yang Magelang itu seminari Bertoyudan. itu pernah ke situ. Tapi ternyata panggilan saya juga bukan untuk menjadi seorang biarawan. Jadi panggilan saya ya untuk berkeluarga karena memang pada waktu itu juga kayaknya juga saya lebih cocoknya ya untuk berkeluarga karena untuk seorang menjadi seorang terpanggil itu kayaknya juga nggak dipanggil juga. Jadi kalau saya juga pengennya juga pengen kayaknya punya keturunan untuk meneruskan garis keturunan. Kalau saya menamakan anak-anak saya kan Kristanto juga, nama saya Kristanto itu kayaknya meneruskan garis keturunan saya gitu. Pada waktu itu juga yang pertama juga nggak terpanggil juga, jadi saya mungkin akan berat juga untuk memenuhi panggilan dan saya ingin ada keturunan di garis keturunan saya gitu kalau saya. Dan akhirnya ketemu yang sama-sama. Kan di Indonesia kan juga problemnya kan kadang ketemu yang seiman itu kan susah banget kan. Ini kan udah ada yang seiman, terus rajin gereja, bapak ibunya juga mendukung banget ya. Padahal ini kayaknya garisnya Tuhan nih, udah langsung nggak perlu lama-lama, dah nikahin aja lah ini. Jalan Tuhan. Asalkan udah siap, udah siap. mental, Mentalnya udah siap. Finansial. Iya. Itu yang penting sih. Dan lebih didukung direstui oleh orang tua. Pasti direstui orang. Gitu, ya. Karena kalau menurut bapak dan ibu tuh ini mumpung Katolik sama-sama Katolik udah ketemu di gereja lagi udah yakin terus. Tapi ya apa lagi ya udah lanjut aja. Nyaman kitanya, maksudnya nyaman juga, cocok gitu kan. Kalau sama-sama Katolik tapi tidak klik kan juga. Iya, betul. Ya faktornya ya sudah terchecklist semua lah. Oke, sip. Cocok nih. Kapan kawin? Yang di antara 10 itu mungkin 0,1-nya nggak terchecklist mungkin ya karena sifat kami kan, tapi kan Ya. yang namanya pernikahan kan menyatukan perbedaan tapi disatukan dalam Itu satu bunga-bunganya ya. Iya, betul. Itu yang kami kliknya itu. Nah, dari obrolan tadi itu sharing Mas Aris sama Mbak Ajeng itu 11 tahun ya. 11 tahun. Waktu 11 tahun menurut saya itu bukan waktu yang singkat gitu, tapi juga sudah cukup gitu. Nah, bagaimana perasaan sebagai orang tua, sebagai ibu, sebagai ayah gitu, sudah punya 2 anak. Apalagi Ya. masih toddler ya hitungannya ya. Toddler ya. Toddler. Iya. Balita. Waktu awal-awal kami nikah kami strict, wah Bu besok harus ini tuh. Jadi melakukan ini, rencana ini terplanning dengan baik, terrealisasi dengan baik. Tapi begitu kehadiran seorang putri waktu itu, wah kok kayaknya ada yang harus ego kami itu harus dikesampingkan. Ini ada seorang putri yang harus kami mungkin karena mendidik sifat kami yang dulunya A menjadi sifat kami harus B supaya putri kami itu seturut dan sejalan dengan apa yang digariskan oleh Tuhan di didikan kita kan. Jadi kami harus mengesampingkan ego. Nah, itu yang kami bina setelah 2015 kami harus mengesampingkan ego kami nih. Terus kami punya rencana A, B, C, D, E. Ternyata putri saya itu begini, apalagi pada waktu masuk TK atau masuk SD dan kedatangan lagi yang kedua 2019 kami dikaruniai titipan lagi sama Tuhan seorang cowok. Ternyata cewek sama cowok ya ternyata ya beda banget. Jadi jauh. ego kami yang dulunya cuma separuh ilangin, mungkin sekarang 80% ego kami diilangin. Karena mungkin ya ini loh, kamu tuh punya titipan, bukan titipan sih, anugerah bagi kami ya. Anugerah ini kan harus kami rawat dengan baik. Ya harus ego kami ya harus dikesampingkan dulu, ini ada ini supaya dibimbing, dibina itu biar lebih baik
bahkan kalau kami beranggapan ya semoga anak-anak kami itu lebih baik dari kami itu. Nah, untuk itu kan ya kita harus mengesampingkan sekali lagi ego kami yang dulunya rencana A B C ini, besok harus gini ya, besok harus gini ya, itu nggak bisa itu. Sulit bisa nggak sih Mas Mbak untuk ego itu kan sakit ya kalau dikurangi gitu. Betul. Perjuangannya gimana itu? Awal-awal tuh kok gini banget sih gitu. Harusnya kan begini Bu, Ajeng juga sama, kok begini banget sih Pak. Tapi akhirnya ya dengan perjalanan waktu, dengan bimbingan dari orang tua juga, dari teman-teman pengalaman teman-teman di kantor, di lingkungan, terus mendidiknya sekarang mungkin dari kita baca-baca referensi atau nonton referensi, oh yang gini harus begini. Tapi yang jelas tuh parenting yang sekarang ini kan kadang yang kita kan mengkomunikasikan parenting zaman dulu seperti A, parenting sekarang kayak B ini. Nah, untuk milenial anak-anaknya beda ya, generasi Gen Alpha. Gen Alpha atau Gen Z ini. Gen Alpha aja milenial. Ya tuh, itu kayaknya udah Alpha atau Z tuh nggak tahu juga ya. Itu kan beda itu. Jadi itu yang mungkin kami sebut bukan kesulitan ya, tapi tantangan kami sih. Karena kami ya memang itu kan anugerah saya, ya, kami harus merangkai seindah mungkin, sebagus mungkin supaya seturut dan sejalan dengan apa yang sudah kami terima anugerah itu. Dari itu. Jadi karena kan ini didikannya dibilang cukup beda ya, kayak beda banget. Beda dari banget. anak pertama, anak kedua. Emang bener ya kalau anak cewek tuh jauh lebih sensitif. Nah ini nih, kalau saya lihat anak saya yang pertama itu kayak perbedaannya tuh setipis tisu kali ya. Jadi sabarannya setipis tisu. Sabaran setipis tisu atau mungkin emosinya setipis tisu karena pada waktu dia senang tapi kejadian apa itu langsung sedih itu. Iya, dia bisa langsung yang moodnya langsung drop banget. Mood-moodan itu. Iya, tapi dia tapi secara umum dia lebih kooperatif ya. Dek, ini ya ya enggak, maksudnya gimana? Iya dia lebih nurut kali ya kalau yang anak yang cewek gitu. Cuman emang dia ya itu yang langsung itu misalnya ada apa dia bisa yang nangis, yang kecewa gitu. Kalau yang cowok ya ini ya tantangannya ya D A, ya B dulu, C dulu, D dulu, baru A. Jadi ya. kita pinter-pinter aja makanya nyari celah. Misalkan kita bertujuan untuk A, tapi ininya muter gitu kan. Muter, ayo masuk lagi ya itu yang susah perbedaannya antara cowok dan cewek di anak saya ini ya. Mungkin ini pengalaman saya karena anak saya pertama cewek, anak yang pertama laki. Beda lagi kalau misalkan teman-teman yang saya kenal itu cowok duluan baru cewek ya, duluan. Mungkin itu beda juga. Makanya saya mengkomunikasikan itu, kombinasi itu. Apalagi saya kakak adik, saya kan bersaudara 3 Ustaz. Kita cewek semua. Jadi punya pengalaman dengan cowok. Iya, punya anak pertama cewek lagi, oke, gitu ya. Ya ini yang kedua ya cowok. Emang kayak clueless juga, gimana ya ini kalau anak cowok tuh gimana sih gitu. Cuman kayak kita takut ya, khawatir ya Suster, tapi ya dijalani lah, ngikutin. Sebenarnya kan ya bukan anak-anak yang 100% belajar dari kita ya Suster, kita belajar dari anak-anak juga kan. Kita ngikutin, ternyata oh si Gabriel tuh dia emang agak susah nih kalau dikasih tahu, tapi dia lebih kreatif, dia gitulah saya melihat prosesnya itu. Oh ya, oke, emang susah sih dibilangin, tapi ada aja idenya misalnya kayak gitu. Jadi kita parentingnya disesuaikan aja. Misalnya kalau kayak misalnya kakaknya, kalau saya langsung des gitu, nanti dia sensi, marah apa, nangis, terpuruk gitu. Harus lebih hati-hati. Ya Mbak, kita deep talk itu lah Mbak. Tadi Ibu lihat kamu gini gitu misalnya. Mendingan itu deh, coba Mbak jangan kayak gitu. Kita lebih ya gitulah, kasih pancingan. Enggak lewat pintu mereka gitu ya, cara pendekatannya. Enggak ada patennya tuh Suster. Jadi kita ya itulah menyesuaikan. Gitu. Tapi kalau yang gede kan masih SD ya? SD kelas 3. Udah bisa ngebimbing adanya belum yang masih TK? Gimana? Ngebimbing, kalau dibilang ngebimbing ya masih mungkin ya enggak, kecil. Belum. Masih belajar, masih SD. Cuman kalau misalkan ngebantu kami misalkan
Gabrielnya nggak mau ini, ya si mbaknya ini ya ada pengertiannya. Iya, nanti kan harus begini. Ayo, misalkan nih mau gereja nih suster, mau gereja, si ini udah siap, ianya belum mandi nih ceritanya. Ayo ini. Kamu tuh, ayo ya. Kamu ini. Kita tuh ke gereja. Supaya ikut-ikut ibunya gitu ya suster. Gabrielnya, ya udah ke gereja, syaratnya A, B, C, D. Ya udah, syaratnya itu kita bawa, misalkan itu. Jadi di gereja misalnya ini. Jadi misalkan kalau di gereja itu sekarang tahapnya itu oke ke gereja, tapi harus ada kegiatan, misalkan apa? Sambil mewarnai. Iya. Oh, bukunya apa aja? Ya udah. Bawanya pensil apa rayon atau apa? Berarti ikut dia apa ikut ada misa aja, tapi ikut dia misa harus aja di kursi gitu di kursi, ya. Di kursi itu jadi ya. Kakaknya yang itulah, Kakaknya yang kamu bimbing bawa ya, apa dek? Iya, ya walaupun galak-galak dikit ya. Cepet kamu tuh ya. Itu mungkin meniru juga. Aduh, aku bener-bener nih. Harus hati-hati juga karena kan juga ditiru juga. Iya. Kadang, mereka masih tahap merekam ya. Iya. Emang mantep memori Bener. mereka untuk ngelihat kami. Copy paste-nya. Iya. Kayaknya udah loadingnya cepet banget gitu jadi. Kalau ngelihat terutama Kayla ya, karena cewek kan, itu seperti melihat kalau dia lagi marahin adiknya gitu, kok kayak saya marah ke anak-anak gitu. Aduh. Kalau kadang-kadang itu juga, dek kamu jangan kasar-kasar dong sama Iyal gitu, tapi di dalam hati tapi barangkali dia gara-gara aku juga ya dia Kan juga gitu, nanti gitu. kita skakmat gak sih? Misalnya Iyal cepet dong bla 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 ngomel gitu nih anak kecil gitu, niru siapa lagi gitu kan sebenarnya. Aduh, tapi ya dia habis itu ya kami kalau pas TikToknya kami itu kok kayaknya begini ya, kok Iyal begitu ya, jadi kami harus atur strategi dia baru. balik lagi kan Strategi baru kok begini, jangan kita gitu itu kan. kita harus introspeksi kan. Aduh. Jadi kalau pelan-pelan di 11 tahun ini ya kita banyak introspeksi ya, kalau misalkan siang kita melakukan apa, Bu kok kayaknya jadi begini, Bu kok Iyal kok malah jadi begini, ya kita harus introspeksi. Itu gimana caranya biar ya kita kan punya tujuan nih berdua, si Kayla mau apa, si Iyal mau apa nantinya, dengan kita nanyain mereka kan, Iyal mau apa ya kita sebisa mungkin tuh diarahkan untuk mencapai tujuan mereka. Kalau waktu itu kan kami pengennya si Iyal sama Kayla begini kan, sekarang itu nggak bisa lagi. Ya itu nggak ada yang paten ya maksudnya, ya ngikutin aja lah prosesnya ya. kita sih. Apalagi waktu Kayla TK maunya A, sekarang SD maunya B, nanti mungkin Gabriel juga akan begitu, kita harus menyesuaikan. Jadi kami mungkin di TikToknya kami misalkan sambil makan malam, misalkan udah pada tidur terus kita ngobrol gitu. Kok Kayla begini, kok ini Iyal begini, terus kita sendiri bagaimana, diselingin dengan mungkin saya ada kerjaan, si Ajengnya nanti ada obrolan sama teman-teman yang kita harus belajar. Iya, anak itu emang lagi seneng-seneng explore. Eksplornya ya luar biasa. Banget. Apalagi yang cowok ini eksplornya luar biasa Iya, banget. kalau anak cowok biasanya lebih aktif. Aktifnya mantap gitu. Mantap. Baterainya nggak habis-habis. Betul. Luar biasa itu. Sekolah aja nggak cukup loh. Pulang sekolah masih main lagi. Suster sekali lihat. Aduh deh. Kita nungguin lagi dia main lagi sama teman-temannya itu suster. Ya itu ngabisin baterai. Ya nggak habis-habis tapi tetap ya. Iya. Terus bagaimana cara membagi waktu? Kan ada pekerjaan, kegiatan gereja, juga mendampingi mereka. Apalagi mereka itu kan sampai usia 12 tahun, itu kan masa-masa merekam. Betul. Merekam apapun, apa kata mama, apa kata papa gitu kan. Apa perbuatan, butuh keteladanan sebenarnya. Dia. Kalau saya sendiri kan kerja mungkin dari jam 6:04 udah nganterin anak-anak, terus ke kantor, terus pulang mungkin dari kantor jam 6 sampai rumah jam 7. Mungkin waktu saya di weekday itu kecil, sedikit banget buat mereka. Mungkin dari jam 7 sampai jam 9 mereka tidur, ya kita berusaha maksimal mungkin nemenin. Walaupun masih tergoda saya dengan gadget saya, dengan ada panggilan di kantor, tapi itu di cover kalau yang weekday itu sama Ajeng. Tapi kalau weekend itu saya sempatkan, itu saya full sama mereka. Itu saya. Sedangkan kalau Kayla sama Iyal kan Sabtu ini kan mereka ada kegiatan les, ada kegiatan apa, itu saya berusaha untuk sama mereka.
Jadi saya sebisa mungkin urusan kantor ya saya mungkin hanya nyuri-nyuri waktu untuk bicarain kantor. Jadi untuk membimbing mereka di weekend. Nah kalau yang Ajeng ini di weekday dan weekend itu ya melengkapi saja saya sama Ajeng. Dan yang tiap minggu itu kita atur waktu supaya ya harus ke gereja. Gereja begini. Terus kalau untuk kegiatan lingkungan, kebetulan rumah Bapak itu kan dijadikan kayak apa ya, base campnya. Kayak latihan Jadi kur latihan apa kur di atau ibadat atau misalkan kegiatan APP, Advent itu kan di rumah. Seringnya. Jadi itu privilege-nya saya itu loh. Kalau misalkan ada kegiatan saya nggak perlu keluar. Begitu pulang mandi udah ikut. Jadi enak ikut. Ya walaupun sekarang untuk kur kita skip ya. Belum bisa intens kur lagi. Mungkin gantian nantinya jadinya. Besok kamu yang kur ya Bu, nanti saya yang kur, jadi gantian. Jadi misalkan itu besoknya si Ajeng yang kur, saya nungguin sama anak-anak di belakang. Jadi pelayanan juga masih tetap di situ. Kalau untuk yang tugas parkir aktif masih bisa ditinggalkan, kita tetap itu karena dari itu kan ada jadwalnya, jadi kita menyesuaikan. Itu yang cara kami untuk membagi waktunya. Jadi ada weekday-nya sama Ajeng, weekend-nya saya nyemplung di situ. Jadi sama-sama. Sebagai quality time itu. Quality time-nya saya lebih ke quality time. Sama sayanya. Kalau Ajeng dari weekday-nya dari Senin sampai harinya, Jumat ya. Sampai Jumat ya, dari melek sampai merem lagi. Kalau Sabtu ini saya ternak teri, ternak antar anak antar istri itu jadi itu ternak teri itu. Itu jadi antar anak antar istri itu jadi istri mau kemana ya saya anterin, terus misalkan anak kan Sabtu ada les, terus kalau yang gereja ya saya sama keluarga ini sama istri dan anak. Ya, tapi Itu anak-anak pernah protes nggak kalau kayak aduh papa sibuk banget, aku sama mama terus, pernah nggak? Pernah, apalagi pada waktu saya closing itu kan nggak kenal hari ya. Itu pada waktu malam, closing saya pulang mungkin bisa sampai jam 11 malam. Itu kadang yang gede itu kan dia kalau udah tahap tidur itu kan nggak bisa kalau nggak ditemenin bapaknya. Yang gede ya, yang gede. Anak pertama Kadang tuh. Iya, cewek. deket sih cewek sama bapaknya. Bapak pulang jam berapa ini? Ya saya jelasin begini. Terus kalau misalkan Sabtu Minggu pada waktu kayak kemarin kan tanggal 2-nya kan hari Minggu, sama bapak masuk ya, akhirnya ya menyesuaikan. Jadi kalau awal sih saya jelasin ke anak juga agak kurang terima ya, nggak bisa ini, tapi kan dikasih pengertian, ya ini kan demi ini, jadi ya akhirnya berkembang paham. Paling juga hanya bukan gangguin sih, kangen bapaknya, bapak siang-siang nelpon, video call itu kan kita sempatkan aja kan di kantor. Jadi tombol kangen di weekend itu kalau ditinggal saya. Kerja jauh dan apa ya? Kerja jauh mungkin tugas kantor ya, kantor itu mungkin saya diutus ke Surabaya, mungkin dulu waktu itu paling jauh saya ke Aceh gitu. Mungkin seminggu aja sih, seminggu hanya nggak pernah setahun, nggak paling hanya tugas puji kerja. Tuhan nggak pernah. Ya, walaupun tempat kerja saya memungkinkan untuk di rolling ke seluruh dunia. Karena perusahaan multinasional, jadi mungkin akan ditegaskan itu. Kayaknya dekat dengan keluarga itu jauh lebih nyaman gitu lah. Rezeki lebih dari apapun. Rezeki yang lebih dari apapun itu dekat dengan keluarga. Iya betul. Setuju. Seenak apapun kalau jauh dari keluarga nggak enak jadinya. Iya betul. Mau sebesar apapun penghasilannya, gajinya ya, tapi kalau yang dekat keluarga kan tidak ternilai gitu ya. Iya, betul. Kayak misalnya teman-teman orang tua murid juga banyak yang ada beberapa yang LDR gitu kan, aku dengar cerita-ceritanya aja berpikir mungkin apa misalnya ya kalau ini kejadian aku belum tentu sanggup loh gitu loh, kayak gini, kayak ngurus handle ya, walaupun sehari-hari juga sama saya sih, cuman kan beda ya, nanti kan malam ada yang ditunggu pulang gitu, ada bapaknya yang datang, anak-anak bapak gitu. Kalau berjauhan tuh kan ya walaupun bisa video call zaman sekarang ya, tapi tetap beda rasanya. Nah, kalau jadi maksudnya teman-teman yang LDR tuh hebat sekali. Saya belum tentu sanggup, makanya puji Tuhan misalnya rezeki kan masih, walaupun kerjanya dari pagi sampai malam, cuman masih ada, masih bisa bertemu gitu, udah
Itu rezeki yang lebih dari apapun. Sama aja soalnya. Saya kan orang tambang, Suster Clara. Iya. Saya kan tambang. Iya. Teman-teman saya kan banyak orang tambang dan mereka kan Banyak yang roster ya. di luar Roster itu mungkin pulau. 4 minggu kerja, 2 minggu baru pulang, Suster Clara ya. Jadi saya merasakan betul apa yang dirasakan sama teman-teman pada waktu kami reuni. Wah, kamu enak ya. Dekat sama Pulang-pulang, istri, anak. pulang-pulang gitu ya. disambut anak. Alah kalau saya pulang-pulang disambut dapur mes, ya itu kan nggak enak banget. Iya, Nggak iya, enak. iya. Kalau saya, wah enak loh, tambangan yang tengah kota enak banget gue ya, gitu kan. Jadi kalau itu, walaupun kalau dipikir-pikir, mungkin ya dari segi gaji, mungkin 2-3 kali lipat dari saya ya. Cuma saya merasakan itu, ini dekat keluarga kan anugerah Tuhan berarti. Anugerah Tuhan itu ya. Saya, Jauh dari keluarga tuh nggak enak. nggak enak. Betul. Nah, aku juga dari kecil ditinggal papa sampai sekarang masih papa suka keluar kota. Kerjanya keluar kota papa. Baliknya weekend. Tapi pernah pas itu lagi parah-parahnya papa balik cuma kayak sebulan sekali, setahun sekali. Dan itu aku masih kecil banget. Bahkan papa aja tuh gak tahu aku jalan, udah bisa jalan. Iya. yang Bener-bener. Zaman dulu kan belum ada VC gitu-gitu kan. Iya, Zaman iya. BlackBerry, guys. Jadi ditempatkan, kalau saya kan tambang itu ditempatkan di mana misalkan 3 bulan baru ketemu misalkan ada saya pikiran nih dulu waktu 2013 sih Iya. nikah terus ya jangan-jangan saya ditempatkan di mana gitu. Pulang-pulang udah punya anak, anaknya ketok-ketok, Om nyari siapa? Itu kan nggak lucu itu. Om nyari siapa? Om Ari panggilnya ya, Om Ari. Iya nggak lucu banget. Ibu ada Om Ari gitu. Bapakmu. Oh, bapak aku nanti gitu. Bapak aku. Itu bapakku. Bapak itu. Ya ada rezeki banget tuh dekat dengan rezeki banget. Iya, luar biasa ya. Pengen mendidik anak dari kecil. Betul. Nah, Banyak kan apa cara ciri khas yang cara mendidiknya itu kayak gimana? cara didik. Pasti kan dari anak yang satu sama anak kedua tuh beda kan? Itu caranya gimana? Kalau yang anak pertama ini, kalau saya perhatikan ya, beliau cara itu tuh harus dikasih contoh. Kalau contoh misalkan untuk awang-awang itu masih kurang ini ya, kurang bisa membayangkan. Jadi kalau misalkan contoh konkret nih, nah untungnya sekarang kan ada gadget yang macam-macam gitu kan. Jadi kita caranya itu misalkan kita pengen A, kita mengkiaskannya itu biar bisa diterima sama yang gede, yang anak saya ini. Jadi kalau misalkan ini, Mbak, ini ada begini, ya, jadi kamu harus begini. Itu gimana sih Pak? Ya udah saya kasih contoh konkret. Misalkan dengan ini loh Mbak, yang ini. Jadi dengan visual, visual itu lebih nangkep dianya. Tapi kalau yang anak yang kecil ini, caranya itu dia dengan apa ya? Motoriknya, gerakannya dia itu lebih ke gerakan gitu. Jadi harus bukan ada visual, prakteknya. bukan hanya visual, tapi dengan kalau yang kecil ini dengan visual dan motorik yang gerakan. Jadi harus dengan mereka. Itu yang susah. Masuk ke kegiatannya. Untungnya yatim ini kreatif, kalau menurut saya sih kreatif, bikin apa-apa itu ya. Jadi misalkan kita harus kerjasama, gitu kan? Kerjasama misalkan, Mbak kita tuh harus kerjasama ini sama adiknya. Jadi bikin permainan untuk kerjasama. Iya. Itu yang kecil baru nggak, oh gini ya Bu ya, oh ini mah aku bisa. Nah itu kita seneng gitu, ini mah aku bisa, oh oke lah Bu. Jadi ini bisa, jadi tidak kalau yang saya itu secara visual saya harus menggunakan visual, tapi kalau yang kecil gerakan dan visual. Nah kita bisa sesuaikan. Kalau saya dengan misalkan saya lihat tutorial apa ditunjukkan Kayla itu bisa, tapi kalau yang kecil harus dengan permainan atau dengan Masuk ke dalam. jadi kita harus nimbrung. 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 Berarti memang keteladanan itu penting. Betul, Ya, ada betul. dari situ, betul. Berarti dikasih HP. HP Tetap sih mereka dikasih, tetap tapi pegang, dibatasi. tapi Pada terbatas waktu aja. weekday mereka harus stop jam 8 jam 9 harus stop. Dur. Kalau weekend saya kasih bonus. Bonus mereka itu di weekend. Weekend ini saya kasih bonus. Nah, cuman kalau weekday tolong patuhi aturan bapak dan ibu. Ya kita tidak boleh ini nih. Walaupun ada kelonggaran tertentu ya, misalkan saya ada kerjaan malam gitu, saya nggak bisa pulang tepat waktu, misalkan ya udah kasih kelonggaran dulu. Misalnya ibunya harus cuci piring, anaknya ya udah, boleh pinjam HP ibu nonton YouTube kita aja ya. Mungkin ada acara lingkungan, kita kan nimbrung situ apa, oke daripada kalau itu gimana ya,
kalau saya boleh bilang daripada itu kan nggak boleh, daripada ini ya ini yang boleh, cuman pada waktu itu saya kan juga memikirkan kenyamanan orang lain. Daripada Kalau ribut misalkan ya, lari-lari, yang misalkan mikirnya di gitu acara sih. itu, daripada orang lain terganggu, oke lah dia akan saya akan mengorbankan, oke lah kamu main dulu di rumah, tapi tolong ini jangan mengganggu karena orang lain ini juga butuh kenyamanan. Kecuali di gereja ya, di gereja Nah, di nggak boleh. kita strict. Kita boleh main HP. Kalau di gereja itu saya sama Ajeng udah Emang sepakat nggak strict, HP nggak boleh, makan nggak boleh. Terus kalau misalkan mau permainan, ya itu boleh gerakan gambar tapi tanpa aja lah. suara. Tanpa suara. Jangan Jadi ribut saya ya. ngomong. Karena saya pribadi sama Ajeng juga kalau ada yang fisik di gereja itu kan kenyamanannya kan terganggu dan kefisikannya juga terganggu. Makanya saya mikirnya ya tolong jangan ganggu kenyamanan orang lain gitu. Dan untungnya mereka ngerti walaupun dengan gerakan tapi suara enggak. Tapi ya itu, yang kecil bergerak terus suster. Ibu lapar gitu, mau makan, oke, boleh tapi di luar. Jadi keluar dulu baru makan gitu. Jadi gitu. Jadi saya ajarkan ke anak-anak saya gitu. Iya. Jadi kenyamanan orang lain itu juga penting. Tolong jangan ganggu. Tapi mereka udah mulai ngerti belum kayak apa yang diomongin Romo, apa yang ada di gereja tuh kayak gimana sih gitu. Mereka udah nangkep belum kayak Kalau apa nanya-nanya? homili enggak, belum ya. Saya Belum. Kalau saya boleh bilang belum. Mungkin saya nggak harus ngomong itu. Yang gede ya, kalau yang kecil masih jauh. Sangat jauh. Kalau yang gede ini kan, apalagi tahun depan komuni pertama kan, kayaknya komuni pertama saya udah mulai ajarkan, Mbak, nanti itu ada namanya homili. Homili itu apa? Khotbah itu apa? Itu penyampaian dari Romo untuk misalkan dari isi kitab suci, pengalaman contoh-contoh konkret di sehari-hari itu diajarkan ke kita supaya kita meneladani Tuhan. Jadi ini kadang nanya, tadi Romonya ngomong apa? Romo tadi ngomong ini, itu maksudnya apa? Itu saya jelasin di situ. Nah, saya mulai jelasin gitu. Aduh, yang gede begitu. Ya, intinya Misalkan tadi sih Romo tadi ngomong apa? Itu contoh, misalkan dulu kan Tono dan Tininya Romo. Mari. Romo hari kan Tono dan Tini. Ikut ketawa-ketawa aja mereka ya, Tono ini. Masih Tono ini. Tono masih Tini. Tini ini. Jadi kan di Tono dan Tini itu melekat dulu. Ini kalau Romo hari Tono, Tini. Ikoniknya itu. Ini Tono dan Tini itu sama sama. Kalau nggak mereka apa sih Bu? Apa sih Tono Tini ceritain gitu diulang gitu. Baru ketawa loh, telat. Ini soal soal apa ya, yang rohani ya dalam keluarga gitu. Nah, kalau Mas Ari sama Mbak Ajeng bagaimana mendasari iman mereka gitu supaya mungkin selain itu juga supaya makin paham ya, kalau diajak ke gereja gitu, di rumah ada kebiasaan apa untuk mendekatkan relasi mereka dengan Tuhan gitu. Kalau saya jauh doa bersama. Kalau saya itu nggak terlalu religius. Kalau saya boleh bilang saya nggak terlalu religius. Kalau yang religius di Ajeng, karena dari keluarganya juga lebih religius dari keluarga Ajeng. Jadi kalau untuk yang mengenalkan Yesus dan Tuhan itu kebanyakan si Ajeng. Jadi dari mulai doa, yang pertama itu tanda salib. Tanda salib itu harus selalu diajarkan sama Ajeng dari bangun tidur, sebelum tidur itu paling nggak tanda salib. Terus kalau yang untuk doa sehari-hari itu Ajeng juga yang mengajarkan bahwa ini paling nggak bisa doa spontan lah, apa ya Tuhan terima kasih ya ini ya mimpin doa sederhana itu. Terus untuk yang misalkan kita kegiatan lingkungan atau gereja ya paling nggak satu minggu tuh kita gereja, ayo gereja dari mengenalkan Tuhan di gereja. Terus kalau yang di rumah itu kebanyakan ya doa sederhana aja sih suster, misalnya mau tidur udah pada belum doa yuk gitu, terus iyalah siapa yang pimpin doa gitu, iya pimpin doa, terima kasih ya Tuhan, ya sederhana sih. Jadi kita ikut semua, sikap doa gimana gitu, terima kasih Tuhan, ya mau tidur dulu ya, maksudnya hal simpel doa. Terus kalau mau makan udah doa belum gitu. Sekarang saya malah kayak kesentil tuh. Bapak udah doa belum? Nanti anak-anak ya, sekarang anak-anak gitu suster. Ibu bapak belum doa. Doa apa? Udah yuk. Akhirnya iya yang mimpi. Ya Tuhan, terima kasih ya. Ya saya mau makan, amin. Nah, terima kasih Tuhan. Udah jadi yang kecil aja udah bisa siapa yang mimpin itu. Iya sih, lebih ke yang sederhana aja sih suster.
Kayla udah doa, udah sendiri saya kan, udah senang banget ya. Kalau nggak dia, kira, misalnya dia udah makan duluan, lalu saya doa, terus dia belum doa gitu. Aduh, puji Tuhan ada kesadaran. Ingat ya. Untuk ya masih yang sederhana gitu sih. Paling nggak religius saya. Sering dengar doa dulu Bapak. Oke. Oh iya, luar Malam biasa ya. langsung ya capek langsung blek. Bapak ayo doa, Bapak ayo doa. Ayo doa. Jadi kayak ada alarmnya. Malahan sekarang ya itu anak-anak yang ngingetin ya Pak. Ngingetin jadi walaupun dengar ya doa itu lucu ya. Terus amin. Ya Tuhan, terima kasih hari ini saya mau Tidur. Amin. Terus nanti lagi doa tanya, terus gimana Bu? Ya Dede mau apa? Misalnya biar mimpinya indah atau apa? Oh iya biar mimpi indah. Jadi di tengah-tengah doa Dia tanya dulu dong mau doa apa? Lo gimana? Dede mau doa apa? itu yang tapi kalau yang gede untuk mimpin Dia udah itu ya udah ya gimana ya? gengsi, Udah gengsi iya gitu. maksudnya. Gengsi Wah, malah. wah. Oh ya. Oh iya, gitu ya. makin gede makin kayak gitu. Iya, padahal semakin gede ya bener semakin gede. Padahal dulu waktu kita belajar masih online kan dia tuh siapa mau mimpin doa kan aku perhatiin ya, saya gitu dia mimpin doa di kelasnya walaupun secara online ya suster. Tapi ini lama-lama tambah gede tambah iyalah aja ayo mau gede Sudah ada yang mau lain, mau sama masuk ABG kali ya suster ya. Karena memang iyalah aja itu loh jadinya. Ya, Kata mungkin Miss karena aku gitu. disuruh aku belajar mimpin doa katanya dari sekolah kan gitu dia kata Miss aku mimpin doa good loh Bu, jadi dia mimpin doa terus. Jadi pengen istilahnya tuh pengen pamer tapi pamer kebaikan gitu loh. Bagus ya. Luar Ibu biasa. aku kata Miss tadi aku doanya good loh Bu di sekolah, aku nggak lari-lari loh. Terus dia tunjukin dong pas doa malam tuh gini-gini ya. Apa tadi ya makasih gitu kan. Ya puji Tuhan lah. Iya iya. Kan sekarang sekolahnya Katolik ya. Katolik ya. Harus sekolah Katolik nanti sampai Kalau saya ya karena menanamkan diri kalau di Indonesia kan memang kalau negerinya punten aja ya ini negerinya di Cirebon tuh beda dengan negeri yang di Jogja. Ya. Karena saya lihat itu kalau saya kan pernah sekolah SMP SMA di negeri di Jogja itu memang ada ruang kelas di sekolah itu untuk belajar agama Katolik. Nah kalau di Cirebon itu begitu saya dengar nanti belajar agama Katolik di kelas Keluar di ya luar, biasanya gitu. keluar Gereja. di gereja ya. Misalnya itu, kok repot banget saya harus belajar agama sendiri kok harus repot sih akhirnya ya ada Santa Maria ini juga ya sama aja gitu ya dari sekolah SD sampai SMA kecuali nanti kalau misalkan nanti SMA atau SMP saya mau di Jogja sama Simbah misalkan itu kan di sana juga ada sekolah Katolik juga banyak kan ya jadi Simbah juga saya pengennya di sekolah Katolik terus gitu. Iya. Tapi memang lebih baik pengalaman itu. ini ya, pengalaman mendasari iman dalam keluarga itu saya punya pengalaman gini. Saya masih ingat sampai sekarang itu waktu saya masih kecil belum bisa apa-apa tapi masih sudah ingat gitu. Di pangkuan ibu saya, terus kakak saya itu ada yang sudah tidur itu selimutnya ditarik gitu. Supaya kakak saya bangun. Setiap malam itu doa bersama. Walaupun saya belum bisa mimpin, tapi dipimpin oleh bapak saya masih pakai lampu bukan teplok yang pakai minyak itu loh. Zaman dulu belum ada listrik gitu. Tapi pengalaman iman yang ditanamkan oleh orang tua itu membekas sampai sekarang. Mungkin ini saya yakini bahwa ini juga berkat doa mereka gitu. Pengalaman masa kecil yang selalu menanamkan untuk doa bersama, belajar berdoa, mendoakan yang lain, kemudian berdoa terus menerus itu sangat membekas gitu. Sangat membekas dalam anak yang sedang merekam itu tadi. Itu satu. Yang kedua, di asrama waktu saya SMA itu di asrama susteran sehingga selalu berdoa. Saya sampai hafal doa untuk pacar apa, doa untuk keberhasilan. Doa untuk pacar ada loh. ya mau doa buat pacar kabarin Suster Natalia. Kemudian doa pagi, doa malam, kemudian doa untuk panggilan. Saya sampai hafal di buku Mada Bakti itu gitu. Nah itu benar-benar
mendasari agama dalam keluarga dengan doa, kemudian baca kitab suci, doa bersama setiap malam itu pengalaman itu benar-benar membekas dalam diri anak, termasuk saya gitu. Dan itu saya yakini bahwa doa mereka, pengalaman berdoa pada saat masa kecil itu yang membantu saya juga sampai SMA pun itu membiasakan diri untuk selalu berdoa. Sampai di Mada Bakti itu saya hafal, misalnya doa untuk pacar, doa untuk keberhasilan sekolah, kemudian doa panggilan, doa pagi, doa malam, itu selalu saya doakan. Ternyata itu menjadi bekal untuk saya gitu, dan itu tidak akan pernah lupa sampai Tuhan tuh mengatakan gini. Kan saya berdoa Mada Bakti nomor 48 itu kan doa untuk panggilan. Saya mendoakan orang lain supaya masuk jadi suster, jadi romo gitu. Tapi ketika saya berdoa itu sepertinya itu Tuhan mengatakan gini, kenapa kamu mendoakan orang lain? Kamu sendiri kan bisa, gitu. Ternyata memang cara Tuhan memanggil itu dengan cara yang tidak kita sangka-sangka, kita tidak ngira bahwa itu jalan panggilan saya itu dengan cara seperti itu gitu. Dan itu bekal dari orang tua itu sangat penting sekali untuk membiasakan doa bersama dalam keluarga itu. Itu kalau pengalaman saya Sama. Saya juga merasakan seperti itu, suster, karena ibu dulu saya sama adik-adik itu jam 6 sore, doa sore gitu. Doa sore dari puji syukur halaman berapa gitu, hafal gitu. Ini nanti saya yang baca doa sorenya, ibu yang doa untuk anak-anak, adik saya doa sebelum belajar gitu tuh dulu gitu. Jadi itu kayak saya pun nanti saya mau kayak gitu ke anak saya gitu kan. Cuman ini bukan pembelaannya, terus kan kondisi sudah berbeda gitu ya, karena saya tuh pengennya kayak gitu loh, tapi anak saya ini ya, aduh jam segini masih ada yang belum mandi, tantangannya kan seperti itu. Tapi ya itulah, kita geser misalnya jadi doa malam misalnya mau tidur. Karena bareng-bareng kami itu Iya beda kan, karena kan bapaknya juga belum pulang waktu maghrib misalnya kayak gitu. Tapi memang yang pagi masih belum on. Jadi kalau kami itu paling nggak di doa malam itu sebelum tidur, walaupun memang ketemunya ya sempurna untuk apa ya, doa tertentu gitu. Ya bukan doa yang itu, ini nggak yang rosario nggak yang gimana Gabriel, malaikat Gabriel dong, nggak ada. Dia senang gitu nanti. Halo. Oh iya. Itu. Halo kakak. Mbak mana? Kakaknya. Ini malaikat Gabriel nih. Jadi seneng kalau lagi doa gitu. Sini. Sama suster. Mau di mana? Nah, ini Gabriel, Mana? ini namanya Gabriel. Halo Gabriel, kakak siapa Ini. namanya? Ini. Halo, udah. Waduh. Panggilannya Mbak. Ini Mbak. Mikaela ini, Mikaela ini. Mbak Ella. Gabriel. Gabriel. Kelas berapa Gabriel? Jadi kelas berapa? Dia gitu-gitu dong. Ditanya Gabriel udah sekolah belum? Sekolah belum. Hei, Di sekolah belum? sekolah belum ya? Oh, nggak sekolah di rumah aja kali ya? Sekolah enggak? Main doang. Sekolahnya Sekolah di di mana mana? sih? Sekolahnya di mana Gabriel? Di mana Dede sekolahnya? Malaikat? Wih, Santa Maria. Kakak di mana? Kakak? Oh, Oh, SD Santa Maria juga. Nah, ini yang gede nih, 2015 nih 9 tahun nih, kelas 3 SD nih. Kelas 3 SD. Tante Clara, suster, ini Gabriel. TK. TK apa aja? TK. Apa B? Apa C? Oh, TKA. TKA ya. Suka berantem nggak di rumah? Berantem apa bersenang-senang? Sama Mbak berantem enggak Dede? Ayo. Berantem nggak? Mbak galak nggak? Ada. Mbak galak nggak? Oh, galak. Galak. Yang baik Dede Ibu galak nggak? Kalau mau main game udah galak. Oh iya. bersatu dalam game. Jadi kalau akrabnya deketnya pas main game doang. Iya. Aduh. Game apa tuh? Gabriel Main Gabriel. Roblox. Yang baik, dia enggak gitu deketnya. Gabriel suka berdoa nggak di rumah? Doa enggak? Doain suster apa doain kakak?
Terima kasih Gabriel. Yang baik Dede. Doanya jam berapa ya? Kalau duduk yang baik, duduk yang baik. Tuh. Emang kalau laki itu gini suster. Aduh ya. Pengennya sih gitu. Ya, itu gerakan kecerdasan itu. Iya enggak Duduk Gabriel? yang baik Dede. Ya duduk. Ya. Dedenya mau gimana duduknya? Gini. Mau duduk sini sama aku. Oh nggak enak, aduh. Sama suster mau di bangku suster? Kau duduk di situ? Suster mau? Iya. Duduk di kursi. Oke. Oh, pintar. dia tuh ngepas. Tadi mau kentang nggak? Sambil makan kentang. Mau kentang? Sekarang kakak nggak mau. Mau. Kalau berdoa bagaimana ya? Gimana Aduh, kalau duduk yang baik, berdoa? duduk. Dede kalau berdoa mau bobo tuh gimana? Coba. Tuhan, Tanda salib Gimana dulu. kalau mau doa tuh tanda salib nggak balik sini lagi? Malu sih, kok malu sih? Suka berdoa nggak? Suka berdoa nggak? Suka nggak sih Malu dia. kalau mau makan? Mbak, Iya. kalau Mbak apa hobinya? Hobinya apa Dede? Jangan ya. Hobinya makan ya? Makan. Main game, Main game. Terus? Game apa sih? Main game Nari. juga. nari enggak? Aku Oh, juga dia nari. nari. Lo pinter nari. Kamu juga Nari suka apa? nari? Tradisional, nari K-pop. Ada Nari tiga. balet. Semuanya dia. Semua. Karena Tradisional, sama Oh, modern. nah semuanya sama mbakku. iya, Tari topeng ya enggak? Tari topeng. belum ya Dede belum diajar. Belum ya? Jadi, waktu itu di TK itu kan diajari sama guru tari tradisional tuh tapi yang Jawa suster. Di SD ini dia Cirebonan kok. Cirebonan juga SD pernah Cirebonan. Tapi Waktu itu, belum ya. kita mau diajarin tari topeng gitu, ternyata gurunya udah nggak ada lagi, jadi diganti. Jadi terus dia sama temen-temennya ada modern dance gitu-gitu, yang akhirnya tertarik. Ya oke, Dede yang mau baik juga. dong. Ibu sebelah. Bagus itu. Itu. Jadi Kamu kalau suka tiga-tiganya berarti? Mau Ada yang paling disuka nggak? mau HP-nya mbak. suka apa? Modern, Ibu aja. tradisional atau Tradisional, balet. balet? Lagi suka apa? HP-nya aku. Tradisional. Tradisional tuh jadi Dia senang didandani. senangnya dandanin juga itu Oh, loh, iya. suster. Pakai baju yang beda. Baju yang beda itu. Bawa selendang gitu. Bawa apa kemarin tuh? Yang ceting. Mau nari apa nggak tahu. Iya, ini harus diarahkan juga dulu. Jadi kalau Iya. misalkan saya Bagus. sama Acil juga udah berpikiran gini kan, dia ini kan suka seni nih. Kalaupun sekolah dia mau seni, ya Nanti, kita harus nanti dukung ya. di situ. Iya dis. Dan misalkan ya mbak ya, jadi mau nari atau apa, Nari, balet kita ya. ikut balet ya oke. Nari, Ini nggak ya boleh. oke. Itu Sama apa? Modern Mikrofon. ya moga aja. Mikrofon Ya, itu gitu. apa? Buat apa? Kalau Dede sukanya apa? Jadi sukanya apa sih? Hobinya apa? Hobinya apa? Main Roblox. Enak banget. Kalau main Suka apa? suka apa aja tuh? Kalau main Suka main apa? Drawing nggak? Drawing. Menggambar. Bikin Bikin apa? Bikin apa sih? Kau sudah tahu dong. Kasih tahu dong suster. Apa sih ceritain? Mainannya apa aja dia kamu sukanya? Puzzle. Punya mainan apa aja di rumah? Mobil-mobilan. Sukanya apa? Punya. Terus apa lagi? Hot Wheel. Hot Wheel. Kamu apa lagi? Terus apa lagi? Hewan-hewan enggak? Hewan. Hewan-hewan. Suka hewan Hewan apa? apa? Apa ya? Ceritain. Anjing? Suka Kucing? macan. Gajah? Oh, burung. Burung. Burung parrot. Parrot. Kalau kakak? Mbak, Kelinci. Nggak suka anjing ya? Nah, belum pernah pelihara. Oh, iya. Mau melihara nggak? Enggak. dulu pernah punya anjing, jadi kalau misalkan hilang atau apa tuh sedihnya tuh nggak- Sebelum Iya, dia lahir bener. tapi suster aku yang melihara tapi lu Melihara sedih anjing. banget. Belum. Nah, kami tuh nggak ingin sedih tuh kalau misalkan kehilangan Iya, yang memang kesayangan itu tuh. Nah, itu sedihnya untuk tuh, melihara hewan. terakhir kan kami Aku melihara pelihara hamster bulu. aja. Iya. Mati. Aduh. Mati. Iya. Hamster kita juga udah mati. Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Hemi. 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 Jadi Hemi udah mati ya. Anak kami. yang
makanya dari jam Yang segitu baik dong, ya, Dede duduk. Iya, memang kalau Nama aslinya Gami, tapi kalau dipanggil ini namanya Gami. Gami. Kalau dia manggilnya Gami, kalau iya Gami. Satunya hamsternya cuma satu. Namanya macam-macam aliasnya. Dede yang baik. kalau menurut kakak papa itu gimana sih? Baik. ada Gummy Bear. Cuma aku tahu Gummy Bear. Iya. Coba cerita. Mbak mana ini ya? Iya. Jangan sih Dede. Kalau marah galang. Dede. Ada baiknya nggak sih papa? Dede jangan gitu ah. Baiknya pas apa? Apa coba baiknya? Pada waktu mau tidur itu pasti. Jadi kita kebetulan kita itu kalau tidur masih Dede yang baik, Dede yang baik, Dede yang baik, yang baik. Jadi Dilus-elus. Puk 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 gitu ya. Puk-puk ya. Kalau ini kalau ini sih udah enggak. Dia puk-pukin apa udah tidur udah. Jadi mungkin yang dikangenin dari Kayla itu ya itu kalau misalkan saya pulang malam itu jadi teman tidur buat pupukin gitu. Nah itu mungkin akan saya kangenin mungkin ya pada waktu dia SMP udah nggak mau gitu. Jadi kapan lagi nih? Jadi jangan sampai momen ini tuh hilang. Jadi saya usahakan itu bisa nemenin pupukin. Cuman kalau tapi kan kalau kata parenting yang sekarang kan nggak boleh begitu ya. Cuma kalau saya kok emang yang membantu kedekatan saya sama anak-anak itu ditinggalkan. Walaupun hanya pupukin mungkin dia Ya ganteng dong. Please dong. dan memorisnya itu yang berharga. Memorinya itu ya. Iya. Cuman takutnya nanti kalau misalkan saya pulang malam atau tugas luar jadi dia nggak bisa tidur gitu. Tapi kalau dipupuk mama nggak bisa nggak bisa. mewakili ya. Beda ya? Bisa nggak? Aku cuma ngetek mama. Jadi itu ritualnya. Ritualnya itu. Beda-beda nih, beda anak beda. Habis aku tidur aku bilang bapak pijit. Ya. Kalau pijit Kalau yang kecil itu pijit cuman dipegang kaki kayak gini. Cuma di tunjuk. nama pegel yang main ya? Itu. Capek Kalau kamu yang main. dia, jadi kadang tuh kanan kiri. Jadi kan dia masih satu kamar. Darah ya, jadi satu kamar, satu di bawah, satu di atas. Jadi yang atas itu saya mempupukin dia, yang ini saya pijitin. Jadi dua-duanya ini. Iya. Kalau tidur udah selesai. Udah. Mereka berduaan. Berdua. Ah, Iya. Biar ada suster. Nah, yang baik Iya, yang baik. itu tadi suster jadi multitaskingnya, jadi kanannya buat mbak, kirinya buat adiknya ini. Jadi begitu oke ya. Tapi ritualnya kita tuh sebelum tidur kita satu kamar dulu. Kita ya mimpin doa ya. Ya mimpin Siapa yang doa. mimpin doa? Ya mimpin doa. Doa ya. Gimana sih contohnya mimpin doanya? Gimana doanya gimana coba? coba. Mau lihat dong aku. Itu doa tuh gimana? Oh gitu nih. Oh, gitu. Enggak. Malu. Malu. Jadi mimpin doa, mbak kenapa? Yang mimpin doa siapa? Bapak. Iya sama papa. Kadang bapak, kadang Papa. Iya. Tapi semalam siapa yang mimpin? Ya, Iya. Bapak. Begitu. Jadi kalau misalkan ini ya bapak aja. Ya, kalau dia pengen iya doa. Ya kita anak ini terus habis doa tangan kiri saya buat mbak, tangan kanan saya buat dia. Udah tidur udah tinggal. Kalau bangun jam 6 itu kita udah mulai kamarnya mereka. Bangun. Ya paling ya hanya bikin tanda salib ya. Langsung mandi, langsung macam-macam, ya ke sekolah. Tapi nggak susah banget. Yang ini ya, Susah. agak susah. Ini agak susah. Susah sekali, ya dek. Energinya udah habis kan ngecasnya lama. Ngecasnya lama. Jadi kemungkinan sih kan jam 9 baru tidur, terus jam 6 mungkin masih kurang kali ya. Iya. Jam 6 Iya, baru untuk bangun. anak-anak masih Jam kurang. 8, karena kalau jam 8 nggak mau tidur karena kadang nunggu bapaknya pulang. Tunggu bapak pulang ya. Bapaknya ya. Tunggu dipijit bapak ya. Sini bilangnya sama bapaknya ya, jangan pulang ini malam-malam pupuk, gitu. ini dipijitin. Sorry. Ya, ya. Tapi senang ya, Clara ya. Senang bisa melihat, mendengar, Yep. sharing mereka, Banyak belajar mendasari kita dari sini.
mendasari hidup keluarga dengan doa, berkomunikasi, segala sesuatu dikomunikasi dengan penuh kasih. Sudah menanamkan kitab suci ya, saling mengasihi satu sama lain gitu. Bener-bener dulu di episode pertama aku ngomong nyari jodoh itu di gereja dan bener masalahnya jangan nyari jodoh di OMK. Aku ngomong itu salah sebenarnya guys, itu kepencet. Dulu ya ketemu jodoh di gereja, ikut OMK juga. Ikut apa itu keluarga muda. Tapi Keluarga belum muda. kita juga dipaksa-paksa untuk ikut apa Bu namanya? Oh, ME. Tapi kan dengan Belum bisa. Dengan kegiatan saya yang begini ya mungkin mohon maaf banget masih belum Belum, bisa bergabung belum. gitu untuk ME-nya itu. Karena memang Bapak Ibu sudah ikut ME, teman-teman saya di Kabupaten sudah ikut ME dengan kegiatan ini ya punten buat kami belum bisa bergabung. Saya juga ikut ME loh. Iya benar, pernah ikut weekend ME. Memang menarik sih di situ belajar berdialog. Betul, itu kalau dari cerita Bapak Ibu juga menarik, kita parentingnya juga dapat sebetulnya. Terus nanti kalau misalkan sudah remaja bagaimana, kalau udah dewasa bagaimana, itu dapat yang seperti itu. Cuman kalau saya pribadi tahu diri untuk waktu saya, mungkin kalau untuk waktu saya sih, karena kan ya mungkin kan kalau ada kegiatan tuh nginep segala itu kan ini kan anak-anak Ya, belum 2 bisa malam ya. belum bisa ditinggal gitu. Kalau menurut saya sih belum bisa ditinggal karena walaupun ada yang di rumah, cuman kalau yang kecil jadi sama ini Waduh, sama ya ibunya ampun. begini. Jadi belum bisa Kamu mau masuk? Ayo yang pegang Tidak, susah banget. gitu. Jadi dengan acara ini saya juga terima kasih banget karena dari pengalaman suster tadi saya juga bisa belajar ya. Bisa belajar itu karena menanamkan dari kecil tadi ditarik sebenarnya itu suster itu benar-benar bisa lihat banyak belajar juga dari cara ini gitu. Iya. Sekarang juga parentingnya ditingkatin lagi kan, Yap. tentang Katolik. Apalagi si kakak mau masuk ini kan, mau penerimaan komuni pertama. Betul, mulai pertama. Mau kemana kamu? Gimana? Sudah bete anaknya. Kita by the way belum ini nggak sih, belum cheers. Jadi aku tuh punya iconic line ya. Kayak jadi kan kita kan temanya ngopi gitu kan, ngopi santai. Jadi kayak nanti kalau ngobok ngopi bareng simbok gitu nanti Jeling dulu. Come on. Ya. Come on. Gimana? Ayo suster. Ayo. Oh iya. Kita lagi ada di Rumkes. Rumah Sambi. Kesambi. Letaknya di Kesambi guys. Ya namanya juga Rumah Sambi. Oke. Ngobok, ngopi bareng Simbok.